Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Lizati, kelas 9B, Mapel SKI yang dibimbing langsung oleh Bu Ainur. Kali ini saya akan menjelaskan materi di bab 7, yaitu tentang peran tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, yakni Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU dan Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Maksud Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah: Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama, organisasi keagamaan Islam Indonesia yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, kepala pesantren di Jawa Timur. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah. Yang pertama ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir tahun 1868 di Yogyakarta. Ahmad Dahlan merupakan putra keempat dari 7 bersaudara. Kedua orang tuanya dikenal alim, yaitu Kiai Haji Abu Bakar, Imam Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan Nyai Abu Bakar Putri Haji Ibrahim, penghulu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Sejak kecil, Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren, sekaligus menjadi tempat menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Tahun 1883, Ahmad Dahlan berangkat haji ketika usianya masih 15 tahun. Ia tinggal di Makkah selama 5 tahun untuk menambah pengetahuan. Pada periode tersebut, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran pembaru Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Tahun 1888, ia kembali ke kampung halaman dan mengganti namanya dengan Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Ahmad Dahlan kembali bertolak ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Saat itu Ahmad Dahlan berguru kepada Syekh Ahmad Al-Khatib. Setelah kembali ke kampung halaman, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini bersifat non-politik dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, serta sosial budaya yang menjurus kepada tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Maksud dan tujuan untuk anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Indonesia. Ia memiliki gagasan tentang pembaruan masyarakat dalam berpikir dan beramal sesuai tuntutan Islam. Caranya dengan mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pergerakannya, Muhammadiyah lebih mengutamakan bidang pendidikan dan sosial. Untuk meningkatkan pendidikan pemuda, dibentuk organisasi kepanduan yang disebut Hizbul Wathon. Adapun untuk meningkatkan pendidikan dan kecakapan wanita, Muhammadiyah membentuk organisasi Aisyah. Dalam perkembangan selanjutnya, pemudi-pemudi Aisyah membentuk Nasyiatul Aisyah. Gagasan pendirian Muhammadiyah mendapat hambatan dari berbagai kalangan, baik dari keluarga maupun masyarakat secara luas. Ada yang beranggapan bahwa ia hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada pula yang menganggapnya sebagai kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan organisasi Budi Utomo yang kebanyakan anggotanya dari golongan priayi. Saat itu ia mengajar di sekolah Oswia Magelang. Oswia adalah sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priayi. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum tanggal 20 Desember 1912 dan baru dikabulkan tahun 1914, yaitu Surat Ketetapan Pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 Masehi. Izin dari pemerintah Hindia Belanda tersebut hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta, sehingga organisasi ini hanya boleh bergerak di Yogyakarta. Pemerintah Hindia Belanda khawatir akan perkembangan organisasi ini, oleh karena itu kegiatan Muhammadiyah dibatasi. Meski dibatasi, Muhammadiyah telah memiliki cabang di Serandakan, Wonosari, Imogiri, dan wilayah lainnya. Hal tersebut telah bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda.
Ahmad Dahlan menyiasati dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar daerah Yogyakarta memakai nama lain. Gagasan pembaruan Muhammadiyah disebarluaskan Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota. Ia juga menyebarluaskan melalui relasi dagang. Gagasan pembaruan Ahmad Dahlan mendapat sambutan dari berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah datang untuk menyatakan dukungan terhadap organisasi Muhammadiyah berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia tanggal 7 Mei 1921 Masehi. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda tanggal 2 September 1921 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta dalam usia 54 tahun. Ia dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, wilayah bernama Mergangsan di Yogyakarta. Atas jasanya terhadap bangsa dan negara, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Yang kedua ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muhammad Hasyim atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir hari Selasa 14 Februari 1871 Masehi, bertepatan 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah di Gedang, sebuah dusun kecil yang terletak di utara Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari merupakan pemimpin pesantren keras yang terletak di selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Adapun sang kakek Kiai Usman, pemimpin pesantren Gedang Dewek Jombang. Sejak berusia 15 tahun, Hasyim Asy'ari berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren. Ia pernah belajar di pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kedemangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Ia menimba ilmu di Mekah tahun 1892 di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas atau Pacitan. Ia orang Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau. Ketika belajar pada Syekh Ahmad Khotib, Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh. Selain berguru pada tokoh-tokoh terkenal tersebut, Hasyim Asy'ari juga berguru pada tokoh lain seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Sattah, dan Syekh Dagistani yang terkenal pada masa itu. Setelah kembali dari Makkah tahun 1899, Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren yang diberi nama Tebu Ireng. Pesantren ini menjadi salah satu pesantren dengan basis Nahdlatul Ulama terbesar di Jawa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari salah satu pemrakarsa berdirinya organisasi massa terbesar di Indonesia tersebut. NU didirikan tanggal 21 Januari 1926. Adapun Nahdlatul Ulama dapat diartikan dengan kebangkitan para ulama. Asas NU adalah Islam dan kebangsaan Indonesia. NU bersifat non-politik dan bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Tujuan pendirian Nahdlatul Ulama yakni menegakkan syariat Islam berdasarkan ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah atau teknologi, NU mendasarkan akidahnya kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Selain menjadi pemimpin NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki andil penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajah Belanda. Tahun 1937, beliau didatangi pemimpin pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak tanda kehormatan, tetapi beliau menolak. Masa revolusi fisik di tahun 1940 menjadi waktu terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Selama ditahan, beliau mengalami penyiksaan fisik sehingga salah satu jari tangan menjadi cacat. Tetapi justru pada kurun waktu itulah beliau menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Beliau menyerukan revolusi jihad.
Beliau memfatwakan berjuang di jalan Allah tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya. Fatwa tersebut membangkitkan semangat arek-arek Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo pada peristiwa pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945. Peristiwa itu kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena jasanya tersebut, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 7 Ramadan 1366 Hijriah atau bertepatan tanggal 25 Juli 1947. Ia dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Jadi kesimpulan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah beliau merupakan dua tokoh besar yang sama-sama mempunyai peran penting dalam gerakan dan pembaharuan yang dilakukannya dalam ranah dan wilayahnya masing-masing. Sang pencerah dengan Muhammadiyah dan 6 sang kiai dengan Nahdlatul Ulama. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.